Wabarakatuh. Sebelumnya kami dari mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan. Di sini kami hendak mewawancarai Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan sama Bapak Haryanto Nugroho SSTP MAP. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Fianiski Prastiani dengan NIM 1521104 dengan teman saya. Saya Bu Radani Srina dengan NIM 1521107. Saya Fatimah Tabib, NIM 1521009. Sebelumnya Bapak izin mewawancarai tentang terkait dengan ilmu politik. Yang pertama itu menurut Bapak bagaimana mengenai cara membangun kesadaran politik masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas, itu seperti apa ya? Ya, terima kasih Mbak Fia ya, Mbak Fia, Mbak Buana, terus Mbak siapa tadi? Fatimah. Terkait dengan kepemimpinan untuk membangun masyarakat supaya mengarah kepada memilih pemimpin yang berkualitas. Yang pertama memang yang perlu dibangun itu dari para calon pemimpinnya. Masyarakat akan melihat calon pemimpin itu kalau secara teori kita sudah cukup banyak sebenarnya. Misalkan ada filosofi Astabrata, 8 sifat kepemimpinan. Mungkin di dalam situ merupakan 8 unsur alam. Misalnya unsur api, bahwa pemimpin itu harus punya semangat yang menggelora. Unsur awan, dia harus meneduhkan ketika ada masalah dan sebagainya. Tapi itu secara teori. Kemudian secara realnya calon pemimpin itu bisa dilihat dari visi misi, karena setiap pencalonan itu kan mesti diharuskan, diwajibkan membuat visi misi. Nah, tujuannya visi misi inilah nanti yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melihat sejauh mana kemampuan dari pemimpin itu atau calon pemimpin itu dalam menyusun visi misi, kemudian kemungkinannya dalam mewujudkan visi misi itu, karena kadang-kadang mungkin ada visi misi yang terlalu tinggi gitu kan, sementara mungkin dengan kondisi realita juga tidak, atau kemungkinannya untuk mewujudkan itu agak sulit misalnya seperti itu. Kemudian khusus pada masyarakat sendiri, seperti pemerintah pun juga sudah melakukan langkah-langkah untuk memberikan misalnya pendidikan politik pada masyarakat, sehingga di dalam pendidikan politik kepada masyarakat itu yang notabene tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga oleh partai politik terutama, itu disitulah ada ruang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kontestasi politik, kemudian partai politik itu sendiri, termasuk sekiranya kandidat-kandidat atau calon yang akan nantinya duduk menjadi pemimpin, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Kemudian menurut Bapak itu kalau tentang kebijakan pemerintah daerah, apakah kebijakan tersebut itu berdampak pada politik atau enggak? Oh jelas, karena kebijakan sebuah pemerintahan ya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, itu kan disusun berdasarkan program-program yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi tadi ya. Sehingga tidak mungkin visi misi itu dibuat yang tidak berdampak baik terhadap masyarakat, terutama dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat. Itu jelas, jadi pasti akan berdampak. Sehingga proses politik ya, seperti nanti yang akan ada pemilu, kemudian pilkada, itulah nantinya yang akan menentukan bagaimana mengelola masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya untuk masa yang akan datang. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Haryanto itu mengapa dalam pelaksanaan pemilu harus ada money politik? Padahal hal tersebut itu kan merupakan tindakan suap. Dan menurut Bapak sendiri jika bertindak sebagai pemilih, bagaimana menyikapi hal tersebut dan tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Ya Mbak Buana, terima kasih. Jadi kalau kalimatnya dengan harus ada money politik, itu justru yang menjadi pertanyaan. Tidak ada keharusan money politik.
ya, dalam sebuah kontestasi apakah pemilu, apakah pilkada, itu justru money politik itu sesuatu hal yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran, baik itu terutama oleh peserta ya. Oleh peserta itu artinya para calon, para kandidat yang di situ berkompetisi ya. Kemudian kalau memang faktanya terjadi semacam itu, sudah ada perangkat-perangkat atau lembaga yang memang berfungsi untuk mengontrol terkait hal itu. Dalam hal ini adalah Bawaslu, pengawas pemilu ini. Ketika menemukan fakta semacam itu tentu akan menjadi sebuah catatan pelanggaran yang itu nanti akan berdampak pada calon itu sendiri, baik calon legislatif maupun calon kepala daerah. Fakta lainnya, masyarakat kita kadang-kala yang juga semacam itu masih permisif ya, bahasa saya itu permisif, artinya hal-hal semacam itu yang kadang-kala realitanya di masyarakat justru menjadi sesuatu yang dinanti ketika ada kontestasi semacam ini. Tidak hanya kontestasi politik baik pemilu, pilkada, tapi sampai ke kontestasi di tingkat paling bawah seperti pilkades, itu kadang-kala kultur masyarakat kita masih ada semacam itu, gitu kan. Kalau kembali ke kita sebagai pemilih, mestinya ukuran untuk memilih atau menentukan pemimpin tadi ya tidak pada money politik, tapi kembali ke tadi teori yang saya sampaikan, kepemimpinan, sifat-sifat dari orang tersebut, kemudian yang kedua visi misinya. Jadi untuk menentukan calon pemimpin atau pemimpin yang akan kita pilih, kembali ke sejauh mana kemampuan pemimpin itu yang dituangkan di dalam visi misi, dan kemudian secara lebih teknisnya adalah program. Ya, terutama era sekarang kan ini era milenial ya, sehingga salah satu yang paling gampang ya misalnya jangan sampai dia gaptek, ya kan, dia harus cakap digital lah, karena eranya memang sudah seperti itu. Jadi kalau ada pemimpin yang masih berprinsip, oh saya pemimpin kalau masalah IT sudah ada perangkat-perangkat saya yang bisa melaksanakan itu. Tapi kalau pemimpin itu juga tidak bisa, tidak tahu, dia juga akan nantinya dikatakan sebagai pemimpin yang kurang mumpuni, karena kemajuan IT teknologi ini sudah menjadi sebuah hal yang oleh pemimpin itu juga harus tahu, harus ngerti. Ya minimal dari dia aktif bermedsos segala macam, itu salah satu mungkin bentuk yang relevan saat ini. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti? Yeah. Apakah hambatan seperti apa yang akan terjadi? Yeah. Pemilu 2024 ya, artinya pesta kita di tahun 2024 itu kalau saya katakan bahwa bangsa kita ini akan mencatat sejarah baru. Ya. Sudah ada beberapa catatan sejarah baru yang dibuat oleh negara kita, seperti pada tahun 2019 kemarin, itu juga sejarah baru itu. Karena apa? Tahun itulah pertama kalinya pemilu legislatif dengan pemilu presiden dilakukan secara serentak bersamaan. Ya kan? Kalau sebelumnya pemilu legislatif dulu, baru setelah itu pemilu presiden. Tahun 2019 catatan sejarah baru di negara kita, pemilu legislatif dengan presiden disertakan menjadi satu dan satu tempo. Kemudian yang kedua catatan sejarah baru lagi adalah tahun 2020 kemarin pada waktu kontestasi pilkada serentak. Di situ catatan sejarahnya adalah pelaksanaan demokrasi di tengah masa pandemi. Itu baru, karena sebelum-sebelumnya kita kan belum pernah ya ada di situasi pandemi yang kemudian kita melaksanakan kontestasi. Itu juga secara baru, dan hasilnya juga alhamdulillah 2 kali secara baru itu bisa kita lalui dengan baik, dengan lancar. Meskipun yang 2020 kemarin pilkada serentak sempat terjadi penundaan, namun kemudian dengan berbagai pertimbangan
diputuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen. Dan 2024 ini juga catatan sejarah baru lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di 2024 di bulan Februari ya, nanti pemilu legislatif dan presiden masih jadi satu kali pemilihan. Tanggal berapa? Jenengan harus tahu ini. Februari tanggal berapa? Nah, jenengan saya tanya kapan hari Valentine, mesti apa kan? Tanggal berapa? Nah, itu juga bertepatan dengan pemilihan nanti pencoblosan pemilu, pemilihan legislatif dan presiden. Jadi diingat-ingatnya gampang dengan ya 2024 14 Februari False Day, Vote Day. False Day itu Valentine Day, Vote Day itu hari pemilihan. Ya. Dan di tahun yang sama juga 2024 sejarah baru negara kita akan melaksanakan pilkada serentak, sehingga dalam satu tahun itu kita ada 2 kali kontestasi atau pemilihan. Februari pemilu, nanti pilkada serentak bulan belum tahu, bulan November 2024. Jadi ini sekali lagi catatan sejarah baru negara kita, karena dalam satu tahun kita melaksanakan 2 kali hajatan besar demokrasi, yaitu pemilu dan pilkada serentak. Gitu, Mbak Buana. Ya, Mbak Fatimah. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang perkembangan sistem politik di Kabupaten Pekalongan ini? Ya. Apakah mengalami kemajuan atau tidak? Ya, kalau bicara sistem politik tentu kita bicara lingkup negara ya. Sistem politik kita saat ini menganut multi partai, sehingga partai di negara kita ini ada lebih dari 1 atau lebih dari 2, banyak partai. Otomatis di daerah pun sama semacam itu ya. Terkait dengan baik tidaknya, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan etika politik, berpolitik yang santun, tidak kemudian menggunakan pragmatisme politik, tidak menggunakan sistem adu domba, memecah belah, itu saya kira semua sistem itu bagus, termasuk salah satunya yang diterapkan oleh negara kita, sistem politik di negara kita. Apalagi negara kita ini punya satu asas yang sudah menjadi sebuah konsensus bersama, Pancasila, baik itu organisasi masyarakat, organisasi politik pun semuanya tegak lurus berasaskan Pancasila. Apakah itu partai politik nasionalis, apakah itu partai politik religius, atau perpaduan dari itu, semuanya satu sumber dari segala sumber hukum di negara kita, yaitu Pancasila. Sehingga apa yang sudah ditanamkan oleh founding fathers kita itu, saya kira itu sebuah sistem politik maupun sistem pemerintahan yang sudah sangat baik, sehingga kita bersyukur tinggal melanjutkan baik itu pembangunan maupun sistem politik yang sudah ada saat ini. Pertanyaan terakhir, apakah pembagian distribusi alokasi dalam pemerintahan sudah merata, misalnya dalam dan Distribusi apa itu? Alokasi terkait? Ya, kalau saat ini mungkin kondisi ekonomi kita ya, negara kita ya juga tidak beda juga dengan negara-negara lain. Sejak terdampak kemarin adanya pandemi COVID-19, memang masih cukup terseok-seok ya. Bahkan ada negara yang mungkin juga katakanlah mengalami kolaps ekonomi juga karena pasca pandemi itu. Kalau di negara kita alhamdulillah recovery pasca pandemi maupun ketika kemarin semasa pandemi itu, ekonomi kita tidak sampai kurang-kurang dan hancur lebur, meskipun terdampak jelas. Artinya inflasi dan sebagainya yang semakin tinggi kemarin memang berpengaruh, termasuk di daerah sendiri. Bicara misalkan salah satu tolak ukurnya pendapatan. Pendapatan itu dari target yang
di tiap tahun berjalan itu pencapaiannya mungkin tidak seperti sebelum-sebelumnya, bisa tercapai bahkan lebih. Tapi karena dampak dari pandemi kemarin, pendapatan yang sudah ditargetkan tidak sampai tercapai, sehingga tentu itu berdampak juga di pembangunan, karena perhitungan pemasukan yang seharusnya bisa tercapai di angka sekian misalkan tidak tercapai di angka itu, akhirnya kan berpengaruh ke belanja-belanja pembangunan maupun ke masyarakat. Nah, pemulihan ekonomi inilah yang masih menjadi satu hal besar, satu hal utama yang concern pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tentu daerah, untuk kembali menekan inflasi, kemudian meningkatkan ekonomi supaya negara kita ini tetap bertahan dalam situasi pasca pandemi sampai dengan nantinya ekonomi itu bisa kembali seperti sedia kala ketika sebelum ada pandemi. Kira-kira itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Cukup? Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ya. Sudah wawancara ini. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Kodip, NIM 1521095. Saya sebagai mahasiswi UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan akan mewawancara narasumber kita, yaitu Mbak Sekar, yang akan kita wawancarai mengenai politik yang terjadi dalam negara Indonesia ini. Selamat pagi Mbak Sekar. Selamat pagi Mbak Taubib. Ya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini saya izin wawancarai ya Mbak ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana menurut pendapat Mbak mengenai cara pembangunan kesadaran politik bermasyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas? Menurut saya pribadi, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu adalah menanamkan ataupun melaksanakan pendidikan partai politik, karena di dalam pendidikan itu tentunya kita dapat mengambil nilai-nilai, kemudian kita lebih mengetahui norma-norma serta bagaimana sih cara memilih yang betul. Ya. Berarti pendidikan yang paling penting ya Mbak ya, Iya. untuk masyarakat. Selanjutnya Mbak, banyak dijumpai dalam pelaksanaan pemilu itu ada money politik. Nah, itu termasuk dalam tindak pidana suap. Apakah Mbak sendiri memilih untuk menerima uang suap itu, atau bagaimana sikap Mbak mengenai perbuatan itu? Saya sendiri, yang namanya pendapat itu tidak mampu kita beli dengan uang, karena satu pendapat kita meskipun itu hanya dibayar 100.300, itu pun menentukan nasib kita 1 tahun ke depannya. Jadi saya pribadi tentunya tidak setuju dengan orang yang hanya memberikan uang dan kita harus disuruh memilih itu, karena nasib kita tidak ditentukan dengan uang, melainkan dengan prinsip kita dalam memilih. Terus Mbak, selama Mbak menjadi pemilih, apakah Anda menemukan kendala dalam pemilu tersebut? Mungkin dari sistem atau prasarana di bisa Mbak? Ya, mungkin yang saya alami sejauh ini mungkin karena ketidaksiapan panitia dalam mengatur pemilihan. Contohnya saja, sampai detik ini masih kita jumpai kasus mengantri pada saat pemilihan. Itu sebenarnya bisa kita lebih minimalisir ya dengan cara hal-hal yang lebih sederhana seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak, apakah selama Anda menjadi pemilih baik di masyarakat atau kampus, Mbak pernah golput, dan menurut Mbak itu golput itu sangat merugikan atau tidak? Ya, saya pernah golput mungkin karena pada saat itu saya ada kegiatan lain yang tentunya lebih penting, dan juga mungkin ketika golput di kampus itu karena sinyalnya yang kurang mendukung. Nah, menurut saya golput sendiri itu tentunya kurang sangat tidak baik ya, karena walaupun satu suara kita itu tuh bisa mempengaruhi ke depannya. Oke, pertanyaan yang terakhir Mbak, apakah Mbak senang jika ada momen-momen pemilu? Apakah momen pemilu itu yang dinanti-nantikan Mbak, atau malah sebaliknya Mbak merasa biasa-biasa saja? Sejujurnya saya sangat senang ketika ada momen pemilu, terlebih lagi mungkin pemilihan presiden ya Mbak Taufik ya. Itu benar-benar sangat membuat kita itu belajar lebih banyak terkait politik, dan juga melatih sikap nasionalisme kita lebih tinggi gitu. Berarti Mbak sangat menantikan momen-momen itu ya Mbak? Sangat-sangat saya nantikan. Iya.
Baik, kesimpulannya kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilih dan kita harus mengetahui pengetahuan tentang politik sehingga kita dapat melaksanakan politik dengan benar. Baik, itu saja. Terima kasih Mbak Nur Sekantandi selaku narasumber kita pagi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Genadja dari kelas Ilmu Politik C. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang politik dengan Mbak siapa? Saya Desa Natasha. Oh, berarti dari jurusan apa, Mbak? Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Oh, sama. Iya, teman ya. Oke. Langsung itu, Mbak. Apa yang Mbak ketahui tentang politik, Mbak? Setahu saya politik itu adalah landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, itu. Terus, apakah Mbak suka dengan politik? Suka, karena saya kan mahasiswa hukum tata negara ya, jadi saya juga sedikit mempelajari, tidak sedikit sih, lumayan banyak mempelajari tentang ilmu politik itu sendiri. Terus, apakah Mbak tahu tentang politik praktis itu apa? Setahu saya politik praktis itu seperti money politik, korupsi dan seperti itu. Oh, itu sebagai salah satu contohnya ya. Terus Mbak tahu nggak siapa tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia atau di luar? Tokoh politik di Indonesia itu ya ada Prof. Mahfud, kemudian ada Pak Jokowi sendiri sebagai presiden juga sebagai tokoh politik juga. Terus kemudian ada Pak Prabowo, Pak Amin Rais dan banyak yang lain. Oke. Terus pertanyaan terakhir, Mbak, bagaimana pendapat Mbak tentang bagaimana sih membangun kesadaran berpolitik dalam masyarakat dalam kasus pemilu lah? Nah, bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang berkualitas? Membangun kesadaran berpolitik itu menurut saya dari pemerintah itu sendiri seharusnya harus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia supaya menjadi lebih baik lagi ya Mas. Dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri juga harus ada kontribusi dari masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi ya kalau mau mempunyai pemimpin yang berkualitas, kitanya sendiri rakyatnya sendiri juga harus berkualitas. Berarti harus dari sumber daya manusianya dulu gitu. Iya. Oke. Ya, segitu saja ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Ramadhani, NIM 1521088. Saya Esa Ariana Putri dengan NIM 1521103. Dan kami akan mewawancarai Istiqamah Rahimah, mahasiswi semester 7 jurusan Hukum Tata Negara. Pertanyaan pertama dari Mbak Yusika, bagaimana menurut pendapat Mbak Yusika mengenai cara pembangunan kesadaran politik masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas? Kalau menurut pribadi saya sendiri ya, membangun kesadaran politik di masyarakat dalam memilih pemimpin yang berkualitas itu caranya itu dari si pemimpin itu terlebih dahulu dekat dulu dengan masyarakat. Jadi kayak sebuah strategi kan ya untuk mendekati masyarakat, di mana masyarakat tersebut nanti akan mengenal bahwa oh dia adalah sosok pemimpin yang baik gitu. Terus saya sendiri juga mempunyai cita-cita jikalau saya dipilih ingin berkecimpung dalam dunia politik dan saya sendiri kepingin menjadi kepala desa dulunya ya, sambil bercita-cita. Dulu kan saya bercita-cita menjadi kepala desa. Nah, itu saya itu mempunyai strategi bahwa membangun kesadaran politik. Kadang kan
masyarakat itu menilai bahwa si dia pantas menjadi pemimpin, si dia pantas menjadi pemimpin. Namun dalam hal tersebut, kalau kita tidak berbaur dengan masyarakat, terus kita membangun kesadaran masyarakat bahwa pemimpin yang baik itu seperti ini dicontohkan, itu menurut saya kurang sih. Jadi kalau mulai dari kita yang akan menjadi seorang pemimpin itu memperkenalkan diri, memperkenalkan karakter, bagaimana sosok pemimpin yang baik itu seperti apa. Itu sih. Jawabannya sangat sekali saya. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak, bagaimana menurut pendapat Mbak Yustika tentang kebijakan politik yang dibuat oleh pemimpin daerah? Apakah kebijakan tersebut sudah terrealisasi secara baik? Kalau menurut saya kebijakan politik di pemerintah daerah itu kan pastinya sudah tersistem ya, pasti sudah terfikirkan terlebih dahulu. Namun untuk terrealisasinya di kehidupan masyarakat itu menurut saya pasti ada plus-minusnya, di mana mungkin yang diharapkan dari masyarakat itu berbeda dari apa yang diharapkan dari pemerintah gitu. Jadi nanti di situ ada perbedaan pendapat. Nah dari perbedaan pendapat tersebut itu seharusnya itu dimusyawarahkan kembali. Jadi dari masyarakat maupun pemerintah itu di situ sama-sama memahami bahwa kebijakan tersebut dalam hal politik tersebut itu membawa kebaikan untuk semuanya, bukan hanya untuk pemerintah saja, namun untuk masyarakat. Dan pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Mbak Yustika, mengapa dalam pelaksanaan pemilu itu harus ada manipulasi? Padahal kan hal tersebut kan condong ke arah tidak suap. Jika Mbak Yustika saat itu posisinya sebagai pemilih, bagaimana menyikapi hal tersebut dan tindakan apa yang akan Mbak Yustika lakukan? Apakah menerima atau menolak uang tersebut? Kalau menurut saya money politik itu nggak apa-apa sih. Dimana hal tersebut kan merupakan juga strategi dari seorang calon pemimpin ya. Jadi bagaimana cara dia menarik perhatian dari semua orang yang harus memilih dia gitu. Jadi targetnya dia kan gitu ya. Kalau saya sendiri menanggapinya sih nggak apa-apa money politik itu, karena itu merupakan strategi dari masing-masing calon pemimpin. Kalau saya sendiri kalau ditanya tadi mau menerima atau menolak gitu kan ya. Kalau saya pribadi menolak. Soalnya itu juga termasuk tindakan juga bisa dikatakan korupsi, tapi juga tidak terlalu kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau saya sendiri disuruh memilih ini sampai melewati tak kayak uang, tapi saya pribadi selama ini memang alhamdulillah belum sampai seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya Mbak, menurut Mbak apakah ada kemungkinan di hambatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, hambatan seperti apa yang terjadi? Pemilu di tahun 2024 mungkin dari sebelum tahun 2024 juga pasti udah keluar dari sekarang kan ya. Jadi di situ mungkin nanti kalau menurut saya ya kemungkinan hambatannya pasti di hambatan dalam pelaksanaan pemilu mungkin kayak yang dulu itu kan serentak ya, pemilu itu dilakukan serentak. Jadi kayak petugas KPPS yang dulu itu banyak yang kelelahan. Jadi mungkin di situ sih hambatannya. Kemudian saking banyaknya yang harus dipilih kadang masyarakat bingung. Jadi memilih antara sing baik dan benar terus tepat sasaran itu kadang masyarakat jadi bingung. Tapi
saja satu. Nanti masyarakat tuh pasti fokus ke satu itu. Tapi kalau misal ditambah ke pemilihan yang lain kayak bupati terus ditambah DPRD dan lain sebagainya, nanti masyarakat bingung nih, Pak Merah seperti fokusnya mau kemana gitu. Itu mungkin sih hambatannya seperti itu sih. Bagaimana menurut pendapat Mbak tentang perkembangan sistem politik di Kabupaten Pekalongan? Apakah mengalami kemajuan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi perkembangan sistem politik di Pekalongan itu kurang paham ya. Soalnya saya sendiri kan masih kayak belajar, jadi belum sampai mengamati sedalam itu gitu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin sudah agak berkembang, namun perkembangannya sampai sejauh mana saya sendiri belum paham. Ya, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.